Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brilian Raffi Pratama dari kelas 11 MIPA 3 ingin menjelaskan tentang asam dan basa. Mari kita ke videonya. Asam basa presentasi oleh Brilian Raffi. Pengertian asam dan basa. Asam adalah senyawa yang dapat melepaskan ion hidrogen H+ dalam larutan. Sedangkan basa adalah senyawa yang dapat menerima ion hidrogen atau melepaskan ion hidroksida min dalam larutan. Asam dan basa juga dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa contoh asam dan basa yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Asam. 1. Asam sitrat. Asam sitrat dapat ditemukan di jeruk, lemon, dan buah-buahan sitrus lainnya. Kegunaannya adalah seperti pada minuman bersoda untuk memberikan rasa asam. 2. Asam asetat. Asam asetat bisa ditemukan pada cuka. Kegunaannya adalah untuk memasak dan sebagai bahan pembersih. 3. Asam klorida. Asam klorida biasanya bersumber pada asam lambung dalam sistem pencernaan manusia. Kegunaannya adalah untuk berbagai tujuan kimia. Basa. 1. Natrium hidroksida. Natrium hidroksida biasanya bersumber pada saluran pembuangan dan produk pembersih lainnya. Kegunaannya adalah untuk pembersih rumah tangga dan industri sebagai bahan basa kuat. 2. Amonia. Amonia biasanya bersumber pada produk pembersih seperti pembersih kaca. Kegunaannya hampir sama seperti natrium hidroksida untuk pembersih dan sebagai bahan dalam produk-produk rumah tangga. 3. Soda kue. Soda kue biasanya bersumber dalam baking soda. Kegunaannya adalah untuk memasak sebagai agen pengembang dan sebagai bahan pembersih ringan. Berikut tabel contoh asam kuat dan asam lemah. Dan berikut ini tabel contoh basa kuat dan basa lemah. Beberapa langkah untuk mencari pH dari asam dan basa umumnya melibatkan penggunaan kertas indikator, larutan indikator, atau alat pengukur pH seperti pH meter. Berikut merupakan salah satu contoh cara untuk mencari pH. 1. Menggunakan kertas indikator. Pertama, pilih indikator yang sesuai. Gunakan kertas indikator yang sesuai untuk rentang pH yang ingin diukur, contohnya kertas lakmus biru merah atau pH universal. Kedua, celupkan kertas ke dalam larutan. Celupkan ujung kertas indikator ke dalam larutan yang ingin diuji. Ketiga, perhatikan perubahan warnanya. Jika kertas indikator berubah menjadi merah, maka larutan bersifat asam, dan jika berubah menjadi biru atau hijau, maka larutan bersifat basa. Berikut adalah rumus umum dan contoh soal dalam menghitung pH. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik.